Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama GP Kris Kelapa Gading. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyimak warta kita bersama. Jadwal kegiatan sepekan, hari Kamis ada kebaktian doa dalam bentuk live recording via YouTube. Hari Sabtu ada ketiga kegiatan, yaitu jam 4 sore ada katekisasi bagi calon baptisan, jam 5.30 sore ada persekutuan remaja, dan jam 7 malam ada ibadah pemuda. Khusus untuk persekutuan komisi wanita akan dilaksanakan setiap hari Jumat minggu pertama. Kelas sekolah minggu akan diadakan jam 9 pagi setiap hari minggu dan kebaktian umum jam 10.30 tiap hari minggu melalui live recording melalui YouTube channel GP Kris Kelapa Gading. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah dengan setia memberi persembahan maupun perpuluhan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga hari ini ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Diharapkan jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur di rumahnya masing-masing. Demikian warta pada pagi hari ini. Kita bersama akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Kita yakin meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita yakin dan percaya bahwa Allah Tritunggal hadir di tengah-tengah kita. Kita naikkan pujian, Tuhan Allah hadir. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini. Hai dengarkanlah sabdanya.
Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati saya. Sucikanlah daku, jadikan namaku, ku genapi kehendakku. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang bakar. Mari kita bersama kita masuk dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas kasih setiamu yang senantiasa tiada berkesudahan. Kau senantiasa setia pada kami meskipun kami sering tidak setia padamu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi untuk datang beribadah memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa. Untuk itu Engkau suci, Engkau kuduskanlah kami Bapa. Bila kami boleh layak datang padamu pada pagi hari ini. Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita memasuki minggu ketiga tahun 2022. Dan tiada sedetik pun Tuhan Yesus meninggalkan kita. Apakah kita masih ragu untuk mengikut Dia? Apakah kita masih ragu untuk melayaninya? Kita menaikkan satu pujian. Tiada ku ragu lagi.
Yesus adalah penolong dalam hidup kita dan untuk setiap orang yang percaya padanya. Biarlah kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, selidiki aku. Biarlah Tuhan boleh menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh mengasihinya? Kita naikkan pujian, selidiki aku. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh memasuki tahun 2022 di hari yang ke-16. Tuhan, biarlah perjalanan kami di tahun ini diwarnai dengan penyertaan Tuhan kembali. Biarlah Allah sendiri hadir berjalan di depan kami, menuntun kami dengan sabar, membimbing kami dengan segala kekuatan dan kuasa-Mu.
Sehingga perjalanan kami di tahun 2022 berjalan dengan penuh kemenangan, penuh kuasa yang berasal dari Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk sekali lagi mendengarkan suara kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu dan rencana-rencana-Mu dan juga pimpinan-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh memahami bagaimana kami harus melangkah berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kalian. Hari ini kita boleh bertemu kembali dan saya rasa tidak terlambat juga kalau saya boleh mengatakan selamat tahun baru sekali lagi. Dan kita bersyukur karena boleh berada di tahun yang baru dan tak terasa kita sudah di pertengahan bulan Januari di 2022. Baik saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada tema bulanan kita selama bulan Januari 2022 ini, New Year, New Journey. Ya, tahun baru dan perjalanan yang baru. Tentu yang dimaksudkan perjalanan baru di sini adalah perjalanan kita bersama Tuhan, saudara. Karena itu saya berharap di tahun yang baru ini perjalanan kita bersama Tuhan semakin baik. Kita sudah melihat 2 minggu yang lalu tentang apa itu New Journey, apa itu berjalan bersama Tuhan. Lalu minggu lalu kita sudah lihat bagaimana kita memulai perjalanan bersama Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara kita akan melihat seri yang ketiga. Bagaimana perjalanan hidup seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal sekali. Karena itu saya mengajak kita membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya bawa kita membacanya Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6 demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani-nya disebut Tehilim, ya, Tehilim. Ini adalah sebuah kitab yang berisi kumpulan-kumpulan pujian. Kumpulan-kumpulan dari syair puji-pujian kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Mazmur ini ada banyak penulisnya sebenarnya, walaupun sebagian besar dari ditulis oleh Raja Daud ya. Jadi ini kumpulan puji-pujian ini biasa dipakai dalam ibadah orang Israel yang disertai dengan musik. Di dalam sinagog-sinagog maupun di bait Allah. Nah saudara-saudara, ini sempat tercerai-berai tulisan ini dulu, tidak satu begitu ya. Lalu pada zaman Raja Hizkia, akhirnya kumpulan syair-syair ini dikumpulkan oleh Raja Zedekia dan akhirnya menjadi sebuah kumpulan puji-pujian. Nah, kalau yang kita baca tadi Mazmur 23 itu ditulis secara khusus oleh seorang yang bernama Daud, saudara-saudara. Nah, Daud ini siapakah dia? Ya, Daud adalah seorang yang sangat kita kenal. Ya, bagaimana perjalanan hidup Daud bersama dengan Tuhan? Ini kita bisa bagi dalam 3 babak atau 3 tahap. Ya, kehidupan perjalanan Daud bersama Tuhan itu unik sekali. Dia mulai menjalani hidupnya luar biasa, ya. Nah, kita lihat tahap pertama daripada hidup Daud itu baiknya luar biasa. Perjalanan babak pertama itu
suatu keadaan yang sangat-sangat baik. Jadi sejak awal Tuhan sudah memilih Daud dan menetapkan dia kelak akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan itu kita tahu. Itu sebabnya Tuhan menyuruh Samuel datang untuk mengurapi Daud. Dan waktu Samuel mengurapi dia, saudara-saudara, dan Alkitab mengatakan Daud masih kemerah-merahan. Artinya dia masih sangat mudah. Dan dia belum ngerti kalau Tuhan sedang memilih dan juga sedang menetapkan dia. Dia anak yang paling bungsu dari keluarga Isai. Dan dia punya kakak-kakak yang lain yang begitu banyak juga. Nah saudara-saudara, sejak ia diurapi oleh Samuel inilah, Daud mulai merasakan pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup dia, saudara-saudara. Daud mulai merasakan bagaimana Tuhan hadir menyertai dia dalam segala kejadian dan juga peristiwa. Kita tahu bagaimana dia masih muda ketika bangsa Israel dipermalukan oleh orang Filistin dengan panglima perang yang terkenal yang bernama Goliat. Dia mengolok-olok bangsa Israel, bahkan dia mengolok-olok Tuhannya orang Israel. Dan di tengah-tengah ketakutan Raja Saul bersama dengan pasukannya, Daud muncul dari kesederhanaannya. Dia datang dan dia menantang panglima perang yang terkenal, yang sangat besar dan raksasa ini. Dan kita semua tahu ketika dia melangkah maju berhadapan dengan Goliat, dia berkata, engkau datang dengan pedang, dengan lembing dan perisai, tapi aku datang demi nama Tuhan. Saudara, perkataan-perkataan Daud ini menunjukkan bagaimana dia begitu sungguh-sungguh hidup bersama Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Sehingga kengerian dan rasa takut tidak ada di hati Daud yang masih muda ini. Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Lalu kita lihat bagaimana dia menyatakan ya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ketika Raja Saul mulai iri hati kepada dia. Dan berkali-kali mencoba untuk membunuhnya. Dan berkali-kali juga Tuhan menyelamatkan Daud, saudara-saudara. Jadi kemudian akhirnya kita lihat bagaimana Daud menjadi raja bangsa Israel. Yang akhirnya dilantik menggantikan Saul. Nah kalau kita lihat grafik kehidupan Raja Daud ini. Maka grafiknya itu dari bawah sampai ke atas. Ini grafiknya sedang menanjak ke atas, saudara-saudara. Dan inilah hidup yang sangat ideal yang pernah dimiliki oleh Raja Daud. Nah saudara-saudara, saya rasa kita semua pernah memiliki grafik perjalanan hidup seperti Raja Daud. Saya rasa kita pernah memiliki grafik yang naik dari 0 akhirnya sampai ke angka yang tertinggi, saudara-saudara. Ya, kita semua pernah mulai dari bawah lalu pelan-pelan naik ke atas. Kita pernah berjuang dari 0, dari yang tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Dari yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Dari yang bukan siapa-siapa kita menjadi seseorang yang dikenal. Nah saudara-saudara, pada awal kehidupan kita, seringkali tahap perjalanan kita dengan Tuhan begitu baik. Tapi bagaimana babak berikutnya? Jadi kita melihat babak berikutnya dalam kehidupan Daud. Setelah Daud menjadi raja, ia mengalami suatu tahap yang sangat kelam sekali. Sehingga ini saya sebut tahap di mana dia jatuh. Saudara-saudara, yaitu ketika dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Ya, dan tidak hanya dosa itu, tapi juga ada dosa pembunuhan karena dia membunuh suaminya. Saudara-saudara. Dan dosa ini sangat-sangat keji di mata Tuhan. Ya, bagaimana mungkin seorang yang sangat disertai Tuhan, yang sangat dikasihi Tuhan dan menjadi pilihan Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa. Saudara, dosa ini sempat disembunyikan oleh Daud berbulan-bulan. Tetapi dosa yang disembunyikan itu membuat dia makin merasa menderita dan sangat menderita. Kalau kita membaca Mazmur 32 ayat 3 sampai 4, di situ ada tekanan batin yang luar biasa. Sampai Daud berkata begini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku
menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Lalu ayat 4 berkata begini, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Jadi di sini dua ayat ini menggambarkan bagaimana tekanan batin yang dialaminya karena dosa tadi. Bagaimana dia tidak punya semangat. Padahal dia seorang panglima perang yang mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Tapi yang satu ini seolah-olah mengalahkan dia. Musuhnya ada di dalam dirinya yang membuat Daud merasa sangat-sangat kalah di dalam kehidupan batinnya. Dan tidak hanya itu saudara-saudara, akibat dosa ini dia harus menanggung banyak sekali penderitaan. Dan salah satu penderitaan atau akibat dosa yaitu yang bersifat berkepanjangan dalam seluruh kehidupannya. Di mana Tuhan berkata bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Dan akhirnya kita lihat bagaimana keluarga Daud menjadi keluarga yang berantakan. Anaknya sendiri menentang dia. Anaknya sendiri mau membunuh dia. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat perjalanan Daud bersama dengan Tuhan pada babak kedua ini bukanlah perjalanan yang baik. Ini bukanlah perjalanan yang indah. Ini bukanlah perjalanan yang ideal bagi seorang raja dan bagi seorang Daud, seorang yang dipilih Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya begini, mengapa Daud bisa jatuh ke dalam dosa? Bukankah Daud seorang yang dipilih Tuhan dan disertai oleh Tuhan? Mengapa ia bisa jatuh dalam dosa? Banyak pertanyaan yang diajukan kepada tokoh Alkitab ini. Akhirnya kita bisa menemukan satu jawaban. Kejatuhan Daud dalam dosa itu disebabkan karena Daud gagal menjaga relasinya dengan Tuhan. Itu karena Daud gagal menjaga hubungannya dengan Tuhan. Saudara-saudara, sehingga ini menjadi perenungan buat kita. Ketika aku dan engkau gagal menjaga hubungan dengan Tuhan, gagal menjaga relasi kita dengan Tuhan, kita bisa jatuh dalam dosa. Dan pada waktu engkau dan saya jatuh dalam dosa, maka itu akan mencoreng perjalanan kita bersama Tuhan. Itu akan menodai perjalananku, perjalananmu dengan Tuhan. Saudara-saudara, awalnya perjalanan yang indah bersama Dia. Begitu kita melangkah dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Tapi tiba pada suatu titik, perjalanan itu melelahkan, menyakitkan, dan menyedihkan. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Saudara-saudara, saya berharap perjalananmu dan perjalananku dengan Tuhan di dalam tahun yang baru ini akan mempermuliakan Tuhan. Ya, jangan ada lagi titik-titik yang dimana kita menodai perjalanan bersama Tuhan ini. Nah saudara, babak yang ketiga atau tahap yang terakhir dalam kehidupan Raja Daud. Ini saya sebut dengan tahap ia dipulihkan. Saudara, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud dengan keras sekali. Ya, akhirnya Daud sadar. Daud kaget kalau ternyata yang dimaksudkan dalam kisah yang diceritakan Nabi Nathan adalah dirinya sendiri. Saudara-saudara, Daud kemudian sadar dengan dosanya. Kemudian dia mohon pengampunan kepada Tuhan. Dengan cara berdoa, berpuasa di rumah Tuhan sambil berbaring di tanah. Dan dia hanya memakai baju duka cita karena dia sedang berduka. Ia akhirnya berpaling dari dosanya dan mengarahkan hatinya kembali kepada Tuhan. Dia mengarahkan dirinya kembali untuk memuliakan Tuhan, menjadi seorang yang memuliakan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, Tuhan mengampuni dosa-dosa Daud. Itu sebabnya Daud sangat memuji Tuhan. Karena dia akhirnya diterima, tetap diterima oleh Tuhan. Dosanya diampuni. Dan Daud akhirnya memuji Tuhan karena pengampunan itu. Dan itu kita bisa baca di Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Daud berkata demikian, dari Daud,
pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Ia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana kehidupan Daud dipulihkan kembali setelah perjalanannya gagal pada satu titik karena kejatuhan dalam dosa. Akhirnya dia mengalami satu pemulihan hati. Dia akhirnya dipulihkan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Sampai dia memuji Tuhan. Dan ada 2 poin yang menjadi perhatian saya. Dia bilang, Dia yang mengampuni kesalahanmu dan Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia menggambarkan ketika dia jatuh dalam dosa, kalau itu seperti masuk ke dalam lubang kubur. Dan siapa yang bisa mengangkatnya? Kecuali Tuhan. Dan Tuhan mengangkat dia. Dan inilah yang menjadi sebuah kepujian kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, dari pengalaman jatuh bangunnya kehidupan Daud bersama Tuhan, ya, akhirnya Daud menyimpulkan seluruh kehidupannya di dalam Mazmur 23. Dia mengatakan bahwa Tuhanlah gembalaku. Nah, saudara-saudara, di sini akhirnya menjadi puncak daripada perenungan kita. Pertanyaannya begini, saudara. Ya, dari pengalaman perjalanan Daud bersama Tuhan ini, bagaimanakah cara kita berjalan bersama Tuhan? Dari pengalaman Daud berjalan bersama Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita juga berjalan bersama Tuhan? Ini yang penting, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya menemukan ada 2 hal yang bisa kita lakukan atau yang kita bisa teladani dari Daud. Ya, yang pertama, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, yang pertama, pastikan Tuhan adalah gembala atas kita. Ini yang pertama. Ya, saudara, banyak orang di luar sana mengaku Tuhan adalah gembalaku. Atau Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhanku. Mereka ngaku kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka ngaku kalau mereka ikut Yesus. Tapi belum tentu Tuhan menjadi gembala atas mereka. Ini 2 hal yang berbeda, saudara ya. Itu sebabnya Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata begini. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, orang memanggil nama Tuhan belum tentu orang yang digembalakan Tuhan. Orang yang aku percaya Tuhan, belum tentu Tuhan gembala atas dia. Karena itu ini menjadi sesuatu yang penting. Tuhan ternyata nggak mengenal mereka. Banyak orang yang panggil nama Tuhan, Tuhan nggak kenal. Padahal kalau betul dia adalah milik Tuhan, dombanya Tuhan, Tuhan pasti mengenal dia. Berarti dia bukan dombanya Tuhan dan Tuhan bukan gembala atas dia. Sehingga Tuhan bilang, enyalah karena aku nggak mengenal kamu. Tapi Daud, saudara, ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ini bukan ungkapan yang sekedar keluar dari mulut bibirnya, bukan. Tuhan adalah gembalaku. Itu bukan hanya lip service istilahnya ya. Bukan hanya perkataan doang, bukan. Tapi ketika dia berkata Tuhan adalah gembalaku, ini lahir dari pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Ini lahir daripada iman Daud kepada Tuhan. Ungkapan ini lahir daripada komitmen ketaatan dan kesetiaan Daud kepada Tuhan setelah dia bertobat. Tuhan adalah gembalaku, ini lahir dari pertobatan Daud yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Karena itu saudara-saudara, apakah kita memiliki makna yang sama ketika kita mengucapkan Tuhan gembalaku? Apakah ini lahir dari pergumulan iman kita dengan Tuhan? Apakah ketika kita bilang Tuhan adalah gembalaku lahir dari sebuah perjalanan yang panjang di mana kita sungguh-sungguh setia dan taat sama Tuhan? Belum tentu. Tapi Daud demikian. Jadi untuk bisa berjalan dalam perjalanan yang baru bersama Tuhan, tidak boleh lagi kita asal-asalan. Engkau harus menjadikan Tuhan gembala atas engkau sendiri. Sebab tanpa Tuhan menggembalakan kita, kita tidak mungkin berjalan bersama Dia. Hanya orang-orang yang menjadikan Tuhan gembalanya yang boleh berjalan bersama Tuhan. Atau orang-orang yang berjalan bersama Tuhan adalah orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan. Seperti Daud. Kenapa hidup kita banyak gagal secara iman? Kenapa hidup kita sering kali gagal di dalam kerohanian kita? Kenapa? Karena kita sering kali tidak rela digembalakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, perjalananmu bersama Tuhan ditentukan siapa gembalamu. Kalau Tuhan gembalamu, puji Tuhan. Tapi kalau Dia tidak gembala atasmu, maka itu satu kondisi yang sangat menyedihkan. Pastikan Tuhan adalah gembala atas kita di tahun ini. Sekarang kita melihat pengalaman Daud digembalakan oleh Tuhan itu luar biasa. Ketika Daud mencapai satu kesimpulan bahwa Tuhan adalah gembalaku, dia mengalami 3 berkat besar dari Tuhan. Yang pertama berkatnya adalah berkat kecukupan. Itu sebabnya Daud berkata, takkan kekurangan aku. Kalimat ini menyatakan bahwa ketika Tuhan menggembalakan dia, Daud tidak pernah kekurangan. Daud selalu dicukupi. Ketika dia berkata, takkan kekurangan aku. Di dalam kalimat ayat itu tidak ada yang namanya kelimpahan. Tidak ada juga yang namanya kekurangan di situ. Ya. Tapi yang dimaksudkan dengan tak kekurangan aku adalah berkat kecukupan. Memang mungkin kita tidak kaya raya sekali seperti orang lain. Tapi kita juga enggak punya apa-apa untuk dinikmati atau untuk dimakan. Tuhan selalu memberi cukup pada kita. Inilah berkat yang dirasakan oleh Daud ketika dia berjalan bersama Tuhan. Berkat kecukupan selalu Tuhan berikan. Saudara-saudara, tidak hanya itu, banyak ayat-ayat lain bagaimana dia bersaksi Tuhan mencukupi hidupnya. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takkan kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Luar biasa bukan? Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Wow. Kemudian Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, kata Daud. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti, enggak pernah. Karena itu berkat kecukupan kepada setiap orang yang digembalakan Tuhan. Roma 6 ayat 33 kita tahu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berkat kecukupan. Saudara-saudara, berkat pertama yang dialami oleh Daud ketika dia digembalakan oleh Tuhan adalah berkat kecukupan. Saya berdoa supaya semua kita pastikan Tuhan gembala kita. Dan di tahun 2022 kita boleh memperoleh berkat kecukupan. Ya, tepat pada waktunya ada dari Tuhan. Yang kedua, berkat yang kedua yang dialami oleh Daud ketika Tuhan menjadi gembalanya
Itu ayat 2b, 3a dan 3b saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Dan yang ketiga, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Saudara, kata-kata yang berkata membaringkan aku, membimbing aku, menuntun aku, ini kata-kata yang berkaitan dengan pimpinan Tuhan. Maka berkat kedua yang dirasakan oleh Daud ketika Tuhan menjadi gembalanya adalah berkat pimpinan. Semua ini berkaitan dengan pimpinan Tuhan. Dia merasakan betapa Tuhan menuntun dia, membimbing dia. Saudara, tanpa Tuhan sebagai gembala kita, sangat mungkin kita bisa tersesat. Tanpa Tuhan menjadi gembalamu, engkau sangat mudah terhilang. Sangat mudah menyimpang dari Tuhan. Sangat mudah untuk menjauh dari Tuhan. Dan tersesat di hadapan Tuhan. Karena itu, jadikan dia gembalamu. Pastikan dia gembalamu. Maka engkau tidak akan tersesat. Kau tidak akan terhilang. Sebab kau akan terima berkat yang kedua. Berkat pimpinan dari Allah. Inilah alasan mengapa kita harus menjadikan Kristus atau Allah kita menjadi gembala kita. Berkat yang ketiga adalah berkat pertolongan. Itu ayat 4. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, berkat yang ketiga itu, berkat pertolongan ini dimaksudkan untuk menolong kita pada saat kita dalam kesengsaraan atau pada saat kita dalam bahaya. Berkat pertolongan ini Tuhan akan berikan bagi setiap domba-dombanya yang digembalakannya. Saudara, semakin jauh kita merenung bagaimana pengalaman Daud berjalan bersama Tuhan. Ia memiliki berkat yang luar biasa ini. Nah, inilah 3 berkat yang diberikan kepada kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Saya harap kita mengalami 3 berkat ini ketika kita digembalakan oleh Tuhan sepanjang tahun yang baru ini. Nah, sekarang kita lihat garis besar yang kedua. Yang pertama tadi, pastikan waktu kita mau berjalan sama Tuhan, pastikan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, pastikan kalau engkau adalah dombanya yang baik. Ini yang kedua. Jangan cuma ngomong Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, tapi kita menjadi domba yang nakal. Nah, bagian kedua ini penting, saudara. Kita mesti pastikan bahwa aku akan menjadi domba Tuhan yang baik. Saudara, Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun juga. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara-saudara, waktu saya baca bagian ini bicara tentang kita sebagai domba Allah. Ya, banyak orang ya berkata, aku mau berjalan bersama Tuhan, tapi apakah dia juga mau jadi domba yang baik bagi gembala yang baik itu? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Sehingga kita tidak cuma bicara Tuhan adalah gembalaku. Kita enggak pernah bilang, aku domba yang baik bagi Tuhan. Enggak pernah. Ya. Di mana kita dapat indikasi bahwa Daud mengumpamakan Tuhan adalah gembalanya dan dia adalah domba yang baik bagi dia. Yaitu ketika dia bilang, gembalaku yang baik. Berarti dia adalah domba bagi gembala itu. Nah, ada 2 ciri domba yang baik. Ya, coba kita koreksi diri kita ya. 2 ciri domba yang baik. Yang pertama adalah
domba yang baik mempunyai hubungan pribadi dengan sang gembala. Ini domba yang baik. Ya. Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi domba yang baik adalah domba yang dengar-dengaran terhadap sang gembala. Kita kalau adalah domba yang baik bagi Tuhan, kita mesti dengar-dengaran terhadap Tuhan yang adalah sang gembala agung kita. Nah, kalau kita dengar-dengaran terhadap sang gembala kita, maka kita akan memiliki hubungan yang baik, hubungan pribadi dengan sang gembala itu. Kita punya relasi dengan dia. Ya. Tapi kalau ada domba yang gak mau mendengar suara Tuhan, katanya si domba, tapi dia gak mau mendengar suara sang gembala, maka itu domba yang nakal. Nah, saya gak tahu kita jadi domba yang mana. Kita jadi domba yang baikkah atau kita jadi domba yang nakal? Domba yang baik punya relasi pribadi dengan Tuhan. Domba yang nakal gak punya relasi yang pribadi dengan Tuhan. Karena dia gak mau mendengar suara Tuhan. Kalau engkau menjadi domba yang baik, puji Tuhan. Tapi kalau engkau domba yang nakal, mohon maaf, engkau akan gampang tersesat. Saya gak tahu engkau jadi domba yang mana, tapi kita bisa jawab masing-masing. Saya berharap kita menjadi domba yang baik. Di tahun ini, ayo kita kembali menjadi domba yang baik. Dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, suara Tuhan, dan punya relasi pribadi dengan dia. Kita jangan lagi malas beribadah, jangan malas pelayanan. Walaupun kita punya 1001 macam alasan, ini pandemi Mukse, ya. Saya off dulu deh. Kalau pandemi ini 10 tahun saya off lah. Apakah begitu? Tidak. Domba yang baik tetap akan berjalan bersama Tuhan kemanapun Tuhan bawa. Dan kita harus tetap melayani dia. Ciri kedua domba yang baik adalah mau dipimpin oleh sang gembala. Artinya domba yang baik itu mau dipimpin oleh sang gembala. Ayat 27 bagian C, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Yang terakhir ini yang menarik. Dan mereka mengikut aku. Domba yang baik pasti ikut sang gembala. Pasti mau dipimpin oleh sang gembala. Itu domba yang baik. Tapi sebaliknya domba yang nakal gak mau mengikut sang gembala. Domba yang nakal pasti gak mau mengikut gembalanya. Karena itu gampang tersesat, terhilang dia. Di dalam Alkitab ada perumpamaan. 100 ekor domba. Satu yang hilang dicari sama gembalanya. Saking gembalanya sayang sama dia. Nah, kenapa yang satu bisa hilang, yang lain enggak? Ini pasti domba nakal. Kenapa kita sering jauh dari Tuhan? Sering lupa dekat dengan Tuhan. Dan kita enggak mau terlibat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, itu gambaran tentang domba yang nakal. Ayo, kita kembali menjadi domba yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, saya mendengar satu kisah. Kisah ini katanya kisah nyata dan memang seperti itu. Konon katanya kebiasaan para gembala domba di Timur Tengah zaman dulu, dan tidak hanya zaman dulu, ada masih dipraktekkan sampai zaman sekarang katanya. Kalau ada domba yang nakal, yang gak mau ikut gembalanya suruh ke sini, dianya sendiri gak mau ikut gitu. Itu cara mendisiplin dia adalah si gembala itu akan patahkan kaki domba itu. Dia patahkan kakinya bukan untuk dibikin sop buntut atau sop kaki, bukan. Tapi dipatahkan, setelah itu selama dia pincang, maka dia akan diobati oleh sang gembala dan dia akan selalu digendong karena enggak bisa jalan lagi. Nah, dalam proses penyembuhan itu di mana dia akan selalu digendong oleh sang gembala. Si domba nakal ini akhirnya belajar bahwa dia akan selalu dekat dengan sang gembala. Setelah kakinya sembuh, dia dilepaskan kembali dan puji Tuhan dan luar biasanya adalah
Rata-rata domba yang sudah sembuh dari dipatahkan kakinya yang sengaja dipatahkan tadi, dan ketika sembuh dia nggak nakal lagi. Kemana gembala pergi dia pasti ikut. Kok dia bisa berubah? Dia berubah karena pengalaman kakinya dipatahkan. Itu cara mendisiplin domba yang nakal. Saya rasa perumpamaan ini bisa juga diterapkan pada umat Tuhan. Ya, umat Tuhan yang nakal, yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan sebagai gembalanya. Ya, bisa saja Tuhan izinkan suatu musibah, suatu kecelakaan, atau suatu penyakit untuk mendisiplin kita. Yang tadinya kita gak mau dengar suara Tuhan, yang tadinya kita malas ikut Tuhan, yang tadinya kita jauh dari Tuhan, kita pilih jalan kita sendiri. Akibat musibah, kecelakaan, penyakit yang Tuhan izinkan itu, akhirnya kita kembali dekat pada Tuhan. Saya berharap kita menjadi domba yang baik selama 2022. Dan kita boleh terus bersama Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Firman-Mu yang menegur kami, bagaimana kami berjalan bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Melalui pengalaman daripada Raja Daud, kami ingin pastikan dalam perjalanan iman bersama Tuhan, kami ingin pastikan Kau menjadi gembala kami. Yang kedua, kami pastikan kami ingin menjadi domba yang baik bagimu. Tuhan, biarlah Tuhan menuntun kami seperti Kau menuntun Raja Daud. Dengan kesimpulan bahwa berkat pimpinan Tuhan yang luar biasa Kau nyatakan bagi kami. Tuntun kami sepanjang tahun baru ini Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sampai akhir bersama Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati kami dalam perjalanan hidup bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk semeja dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus dalam suratnya pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, setiap kali kita berhadapan dengan perjamuan suci, ini bukanlah suatu upacara biasa, tapi ini adalah upacara yang bersifat sakral. Karena ini diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Karena itu setiap kali kita mau makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kita harus mengoreksi, mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan sebelum kita makan dan minum. Yang pertama adalah, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus? Bahwa Kristus Yesus tidak bercelah
dan dengan kebenarannya kita telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Yang terakhir, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Saudara-saudara, saya mengundang kita untuk menundukkan kepala kita sejenak sambil merenungkan apa yang sudah kita dengarkan tadi. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan masing-masing. Ingat bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada satu hal pun yang kau bisa tutupi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat, tidak hanya melihat fisik kita, bahkan roh kita, hati kita. Karena itu akuilah apa adanya hidupmu di hadapan Tuhan. Kita ini adalah manusia yang berdosa, tidak lepas dari segala kelemahan dan keterbatasan. Kita mohon pengampunannya. Ya Tuhan, inilah kami, umat ketebusan-Mu. Kami menyadari bahwa kami manusia berdosa, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Setiap hari dan setiap saat kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tidak ada satu hari pun yang kami lewatkan tanpa berbuat dosa. Tuhan, kami datang merendahkan diri kami serendah-rendahnya. Karena kami manusia yang najis di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Allah. Perkataan kami, pikiran kami, perasaan kami yang seringkali gak memperkenankan hati Tuhan. Ampuni ya Bapa. Perbuatan kami, tindakan kami, keputusan kami yang seringkali ceroboh dan itu tidak mendatangkan kemuliaan bagimu. Sekali lagi Tuhan, sucikan semuanya. Biarlah hidup kami yang kami persembahkan bagi Tuhan adalah hidup yang murni, hidup yang mulia, hidup yang disucikan oleh Tuhan. Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu, Dia telah menghancurkan tubuhnya dan darahnya telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kami dan juga untuk keselamatan jiwa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih atas penyucian dan kelayakan yang Tuhan boleh berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan segera menerima roti dan awan Tuhan, cawan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian yang diambil dari PPK nomor 226, Roti Hidup Jiwa. Kita naikkan pujian ini 3 bait. Setelah itu kita akan makan dan minum bersama-sama.
saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat cawan roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, sekali lagi kami datang, hendak bersyukur tak henti-hentinya di hadapan-Mu. Engkau yang adalah Allah, datang dari tempat ketinggian dan kemuliaan dan kesucian-Mu. Rela menjadi hamba, bahkan lebih rendah daripada manusia. Ketika Engkau sebagai manusia, Engkau menyerahkan dirimu sebagai persembahan untuk mendamaikan kami dengan Bapa. Pendamaian itu akhirnya menghancurkan tubuhmu dan menumpahkan darahmu yang olehnya kami semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Harusnya kamilah yang harusnya binasa, yang harusnya mati, tapi Engkau telah mengambil tempat itu bagimu. Sehingga dengan demikian roh dan jiwa kami diselamatkan. Biarlah anugerah yang besar ini kami boleh syukuri bersama. Kami akan hidup di dalamnya dan kami akan terus memberitakan berita pendamaian ini kepada dunia, kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Sebab selama kami ada di dunia ini, dan selama kami melakukan peringatan akan kematian-Mu, kami memberitakan kematian Tuhan kepada dunia. Berkati setiap kami yang telah ambil bagian di dalamnya, berikan kami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Bab hidup kami terus dipersekutukan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Mereka yang sakit dan lemah, Tuhan jamah mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, mereka boleh dikuatkan dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur atas perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Nya dan keluarga. Dan untuk kita semua, kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama membacakan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2022 sebagai domba Allah yang baik. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk dan saat teduh dan sampai bertemu dalam ibadah minggu yang akan datang. Tuhan berkati.